Pemakzulan tanpa MK, pemilu tanpa Jokowi pasti bisa. Antoni Budiawan. Mahkamah Konstitusi berkhianat terhadap ibu yang melahirkannya, DPR MPR. Anak durhaka Mahkamah Konstitusi merampas wewenang DPR secara tidak sah dengan melanggar konstitusi, merampas wewenang Open Legal Policy DPR terkait persyaratan batas usia Capres-Cawapres. Karena itu anak durhaka Mahkamah Konstitusi ini harus dihukum seberat-beratnya, dibekukan alias dibubarkan. Caranya sederhana, anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD mengusulkan perubahan dan penghapusan pasal-pasal terkait Mahkamah Konstitusi, khususnya pasal 24C Undang-Undang Dasar. Sebagai konsekuensi, tugas Mahkamah Konstitusi selain proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden diserahkan kembali ke Mahkamah Agung. Sedangkan proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan langsung oleh MPR atas permintaan DPR. Usulan perubahan konstitusi untuk membubarkan Mahkamah Konstitusi cukup sepertiga anggota MPR atau 237 anggota dari total 711 anggota MPR. Jumlah persyaratan ini mulai dipenuhi. Jumlah anggota MPR yang berasal dari 5 partai politik, PDIP, P3, Nasdem, PKB, PKS, berjumlah 314. Koalisi itu di luar Koalisi Indonesia Maju yang mencalonkan Gibran sebagai wakil presiden. Usulan pembubaran MK juga dapat dipastikan akan mendapat dukungan luas dari anggota MPR unsur DPD. Setelah itu, sidang MPR siap dilaksanakan. Sidang MPR sah kalau dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR dan putusan sah apabila disetujui 50% plus 1 anggota dari seluruh anggota MPR atau 356 anggota dengan asumsi seluruh 711 anggota MPR hadir dalam sidang. Hampir dapat dipastikan mayoritas anggota MPR akan setuju dengan usulan pembubaran MK yang telah merampas kedaulatan DPR MPR dan kedaulatan rakyat. 9 hakim konstitusi sudah bertindak melampaui wewenangnya, menjadi alat tirani dan menciptakan pemerintahan tirani. Setelah MK bubar, MPR kemudian dapat menjalankan sidang pemberhentian presiden terkait dugaan pelanggaran presiden, antara lain Gibran Gate, Rempang Gate, IKN Gate, Kereta Cepat Gate, Omnibus Gate, PCR Gate, dan masih banyak lainnya. Semua proses ini bisa dilaksanakan dengan sangat cepat. Hanya dalam 1 atau maksimal 2 bulan pembubaran MK dan pemakzulan presiden dapat dituntaskan secara damai dan konstitusional. Setelah itu tanpa MK dan tanpa Jokowi yang selama ini sibuk cawe-cawe di Pilpres, pemilu dan Pilpres yang akan datang dipastikan akan berjalan damai, jurdil dan netral. Untuk itu rakyat harus menuntut DPR, DPD, MPR agar segera membekukan Mahkamah Konstitusi dalam waktu secepat-cepatnya demi meraih masa depan Indonesia yang lebih baik, demi menyelamatkan Indonesia. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari bersatu merebut kembali kedaulatan rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Selamatkan Indonesia.